Hai semuanya, kenalin aku Putri Sandewi. Aku dari kelas 6C dan 4 MBK. Di sini aku akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam konstruksi. Jadi dulu ya. Sebelum aku menjelaskan materinya, jadi kenalin aku lebih jauh dulu. Jadi nama aku tuh Putu Putri Sandewi dengan NIM 21151240008 dari kelas 6C D4 MPK, absen 1, dengan jurusan teknik sipil dengan prodi D4 manajemen proyek konstruksi. Di sini tabel of konteksnya apa saja yang akan bahas. Di sini ada 5 sub yang akan dibahas. Dan nanti tambahan sub terakhir. Sub yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Sub yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Yang ketiga, keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang keempat adalah transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Yang kelima adalah contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil pada etika bisnis konstruksi. Selanjutnya, jadi di sini saya akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Jadi ada dua definisi di sini, yaitu yang pertama pengertian dari etika bisnis, yang kedua itu etika bisnis konstruksi. Jadi saya akan membahas pengertian yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam peraturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma moralitas yang berlaku secara universal. Selanjutnya, pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi ini adalah penerapan prinsip-prinsip etika industri konstruksi dalam industri konstruksi. Nah, ini mencakup aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga penyelesaian proyek konstruksi. Di sini ada pun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama tuh penjelasan tentang kejujuran dan transparansi. Nah, bersikap jujur dan transparan dalam semua komunikasi dan transaksi. Yang kedua, keselamatan kerja. Di sini keselamatan kerja ini dengan cara menerapkan keselamatan kerja sebagai prioritas. Selanjutnya, kualitas dan ketepatan waktu. Nah, kita ini harus berkomitmen untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas tinggi dan menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Jadi kan sebelum kita deal kontrak itu, kita membuat kesepakatan time schedule sampai kapan sih proyek ini bisa, atau sampai kapan sih proyek ini selesai. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dengan mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dalam industri konstruksi, maka kita akan aman. Jadi kita tuh nggak akan kena tuntut lah, klien yang sama kita lah, kayak gitu. Jadi kita harus mematuhi apapun yang ada dalam kontrak konstruksi tersebut. Saya tuh tanggung jawab terhadap lingkungan. Mengolah dampak lingkungan dari proyek konstruksi dengan cara yang bertanggung jawab seperti tidak membuang limbah konstruksi sembarangan, kayak terus dengan menerapkan manajemen AMDAL. Jadi kita perlu ada dokumen AMDAL gitu. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Di sini ada aspek utama kepatuhan etika bisnis konstruksi terhadap regulasi dan hukum. Di sini aku hanya mengambil 3 aspek aja. Yang pertama itu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua itu peraturan bangunan produksi. Yang terakhir adalah peraturan lingkungan. Di sini penerapannya keselamatan dan kesehatan kerja itu ada K3. Saya menyatakan 3 yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, mematuhi peraturan keselamatan kerja
secara internasional ataupun nasional. Yang kedua adalah menyediakan pelatihan keselamatan bagi pekerja. Yang ketiga, menggunakan peralatan perlindungan yang tepat dalam memastikan kondisi kerja yang aman. Yang kedua, peraturan bangunan dan konstruksi. Dengan mematuhi kode bangunan yang berlaku, termasuk standar konstruksi dan desain, mengurus semua izin dan lisensi yang diperlukan sebelum memulai proyek, dan mengikuti spesifikasi teknis yang telah disetujui dalam kontrak. Yang terakhir adalah peraturan lingkungan. Nah, peraturan lingkungan itu sama yang seperti disebutkan di awal. Jadi, cara kita tuh nggak melanggar nih lingkungan. Jadi, ini aspek yang penting yang kita nggak boleh dilanggar. Lingkungan adalah salah satunya. Dengan cara mematuhi peraturan lingkungan, peraturan perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan sebagainya. Yang kedua, mengambil langkah untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi. Yang ketiga, melakukan penilaian dampak lingkungan atau AMDAL jika diperlukan. Jadi itu jika diperlukan ya. Kalau misalnya tuh nggak diperlukan, kalau udah menariknya, ya sudah. Terus selanjutnya tuh dampak dari tingkat ketidakpatuhan etika bisnis konstruksi terhadap regulasi umum. Jadi di sini ada 4 dampak yang saya sertakan. Yang pertama, denda dan transaksi. Jadi perusahaan bisa dikenai denda yang signifikan dan sanksi lainnya jika terbukti melanggar hukum. Seperti dendanya tuh berapa persen dari gini yang sudah di dalam kalau sanksinya tuh bisa diberhentiin. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan. Nah, reputasi perusahaan dapat ternodai dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan klien, mitra bisnis, dan juga masyarakat terhadap perusahaan kita. Jadi kayak kita, misalnya kamu membangun di wilayah A, kamu mau jangan wilayah A. Wilayah A ini kan banyak orang, jadi orang itu bisa jadi kamu wilayah B. Jadi di wilayah B, proyek ini, perusahaan itu, jangan deh dikasih kayak gitu. Jadi itu bisa gitu kan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, itu tuh ada penghentian proyek seperti yang saya bilang di awal. Sanksinya tuh kayak pemberhentian proyek. Nah, ini nih pemberhentian proyek ini bisa bersifat sementara ataupun permanen, tergantung kesalahan kita. Kalau sementara tuh misalnya kita salah perhitungan atau salah menggambar, itu bisa pemberhentian sementara. Tapi kalau permanen berarti kesalahan kita tuh udah fatal. Yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Lagi-lagi kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan itu adalah pelanggaran regulasi yang berkaitan dengan lingkungan, dampak menyebabkan perusahaan tidak dapat diperbaiki dan dengan biaya pemulihan yang sangat tinggi, seperti membuang sisa limbah ke sungai, sisa limbah beton ke sungai. Dan itu tuh kayak misalnya betonnya mengering, itu rusak, dan pembakaran hutan juga termasuk. Selanjutnya adalah yang ketiga, keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja merupakan aspek penting dalam etika bisnis konstruksi. Berikut ada penjelasan mengenai kedua aspek tersebut. Jadi kan keselamatan kerja dengan tanggung jawab kerja ini memiliki dua aspek, yaitu keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang pertama yang saya bahas adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sektor konstruksi melibatkan langkah-langkah dan prosedur yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Adapun beberapa tindakan yang dapat dialami meliputi identifikasi dan penilaian risiko, pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung dari atau APD, kepatuhan terhadap peraturan K3. Terus, aspek yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pekerja melibatkan berbagai aspek etika bisnis yang bertujuan untuk pekerjanya. Adapun beberapa tindakan yang perlu diambil meliputi kondisi kerja yang layak, kompetensi yang adil, pemberdayaan dan pengembangan,
keterlibatan, dan komunikasi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, terhadap pekerja, perusahaan kondusi dapat membangun lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan etis. Hal ini tidak hanya menggambarkan kesejahteraan bagi pekerja dan perusahaan tersebut, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di mata publik ataupun klien. Yang keempat adalah transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan dalam industri konstruksi, transparansi dan integritas adalah pilar penting yang memastikan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Praktik yang transparan, dan integritas yang tinggi dalam penawaran proyek dan pelaksanaan membantu membangun reputasi, menghindari konflik, menjamin keberhasilan jangka panjang. Nah, dengan menerapkan integritas dan transparansi dalam penawaran proyek dan pelaksanaan, perusahaan konstruksi dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik serta memastikan proyek berjalan lancar dan sukses. Praktik ini juga membantu mencegah konflik, mengurangi risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima adalah contoh kasus nyata dan pembelajaran yang dapat diambil dalam etika bisnis konstruksi. Di sini saya menyertakan 2 kasus untuk sebagai perbandingan. Jadi kasus yang pertama itu adalah skandal korupsi di Odebrecht. Nah, latar belakang kasus ini adalah Odebrecht ini berasal Odebrecht adalah perusahaan konstruksi yang berasal dari Brazil, terlibat dalam salah satu skandal korupsi terbesar di Amerika Latin. Perusahaan ini diketahui telah memberikan suap senilai miliaran dolar kepada pejabat pemerintah di berbagai negara untuk memenangkan kontrak konstruksi. Itu tidak baik ya guys, tidak baik. Nah, pelajaran yang dapat kita diambil adalah pertama, dari kepatuhan hukum. Pentingnya mematuhi hukum dan regulasi untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius dan kehilangan reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, integritas. Mempertahankan integritas dalam operasi bisnis adalah kunci untuk keberlanjutan jangka panjang. Dan praktik korupsi mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi akan merusak bisnis itu sendiri dalam jangka panjang. Yang ketiga, sistem pengawasan internal. Membangun sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dan mendeteksi penyimpangan lebih awal. Jadi kita tuh bisa memprediksi jika kita membentuk sistem pengawasan internal. Kasus yang kedua adalah insiden jembatan Florida. Maaf saya ulang. Insiden jembatan Florida International University atau FIU. Nah, latar belakangnya itu pada tahun 2018 jembatan pejalan kaki yang sedang dibangun di Florida International University runtuh, menyebabkan beberapa kematian dan cedera. Investigasi menemukan bahwa kesalahannya jatuh pada desain dan konstruksi serta pengabaian terhadap peringatan teknis konstruksi pada kecelakaan tersebut. Nah, dari kasus ini, adapun pembelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, keselamatan sebagai prioritas utama. Jadi sebelum kita membangun apapun itu, gedung, rumah, jembatan, jalan, bendungan, dan lain-lain, kita harus membangun keselamatan adalah prioritas tertinggi. Dan dari kasus ini, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi. Mengabaikan peringatan teknis dan masalah keselamatan dapat meningkatkan hal fatal terjadi. Ya tadi hal fatalnya itu kebutuhan.
Selanjutnya, kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar keselamatan yang berlaku. Kita harus kita harus mengecek dan memastikan lagi kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi dalam kontrak yang sudah kita setujui. Apakah sudah, atau kita survei lagi ke proyek. Yang ketiga adalah komunikasi dan pelaporan yang efektif. Menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek untuk memastikan masalah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan segera. Jadi kayak kita memastikan tuh kayak masalahnya tuh gimana sih, dan program harus lulus. Kalau pelaporannya A, misalnya kita pas hari kesekian ngecek ke proyek bener nggak laporan itu A, kayak itu kita harus melakukan ngecek juga secara berkala dari segi owner. Yang terakhir adalah menerapkan etika dalam setiap aspek pekerjaan kita dengan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pekerja secara serta memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Kita tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan berhubungan dengan yang kuat dengan klien serta masyarakat. Mengadopsi pendekatan etis berarti kita memastikan keselamatan, bersikap adil dan jujur, menghormati hukum, berkomunikasi secara terbuka, dan bertanggung jawab sosial. Dengan bekerja secara etis dan bertanggung jawab, kita bisa mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan yang baik dan berkelanjutan bagi semua. Mari kita jadikan etika sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Jadi guys, dari semua yang dijelaskan pada menerapkan etika ini, jadi kita tuh harus menerapkan etika, cara berbicara, ataupun cara apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian akan aman. Gitu aja sih. Oke, sekian presentasi saya dari hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan. Bye-bye. Hai Putri Bali.